Jadi ketika ada kezaliman, lalu umat Islam tidak melakukan perubahan, tidak menghilangkan kemunkaran tersebut, tidak menghilangkan kemunkaran yang dilakukan oleh orang zalim tersebut, maka pada saat itu Allah menimpakan iqab atau hukuman yang itu merata, bukan hanya menimpa orang zalim, tapi juga menimpa orang-orang soleh. Dan itu terjadi ketika mereka sudah meninggalkan taghyirul munkar, yaitu meninggalkan ikhtiar untuk mengubah kemunkaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Saudaraku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, hari ini kita hidup pada era akhir zaman. Dan hidup pada era akhir zaman itu memiliki banyak sekali tantangan. Dan Rasulullah Muhammad SAW telah menggambarkan kepada kita semua tentang apa yang terjadi pada era fitnah akhir zaman. Di dalam Jami' At-Tirmizi, Kitabul Fitan atau bab tentang fitnah akhir zaman, Rasulullah Muhammad SAW menggambarkan kepada kita bahwa di era akhir zaman itu antara munkar dengan ma'ruf begitu samarnya bagi umat Islam. Mana yang munkar, mana yang ma'ruf. Yang ma'ruf dianggap munkar, yang munkar dianggap ma'ruf. Yang baik dianggap buruk, yang buruk dianggap baik. Bahkan yang paling tragisnya lagi, di era fitnah itu seperti gelapnya atau gulitanya malam. Jadi seperti potongan malam yang gulita. Dan saking gulitanya pada zaman fitnah tersebut, sampai-sampai keimanan dan kekafiran sebagai sesuatu yang harusnya sudah jelas tetapi samar bagi umat Islam. Ada orang yang pada sore harinya kafir, pagi harinya muslim atau beriman, pada pagi harinya beriman, pada sore harinya kafir. Begitulah gambaran, begitu petakanya, begitu luar biasanya fitnah yang terjadi pada era akhir zaman itu. Dan apa yang kita lakukan semata-mata adalah dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ingin menunjukkan bahwa kita ini adalah orang yang pantas untuk hidup di era ini dan membawa kebangkitan kembali, yakni kebangkitan Islam yang dijanjikan. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ada satu hal yang sangat penting kalau kita membaca Kitabul Fitan, yakni kewajiban untuk melakukan amar ma'ruf dan nahi munkar. Jadi amalan apa, amalan terbaik yang harus umat Islam lakukan di era fitnah akhir zaman? Tiada lain adalah amar ma'ruf nahi munkar. Dan amar ma'ruf nahi munkar ini menjadi sesuatu yang merupakan syarat kembalinya umat Islam menjadi umat yang terbaik. Apalagi dalam kondisi sekarang, banyak sekali musibah yang menimpa umat Islam. Dan kaitannya antara musibah dengan amar ma'ruf nahi munkar itu sangatlah erat. Di dalam Jami' At-Tirmizi, dalam Kitabul Fitan atau bab tentang fitnah akhir zaman, ada satu hadis Nabi Muhammad SAW yang penting untuk kita renungkan. Dari Abu Bakar As-Siddiq, bahwasannya beliau berkata, "Ayyuhan nasu innakum taqra'una hadhil ayah. Ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza ihtadaitum. Wa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innan nasa idza ra'aw dzalima falam ya'khudhu ala yadayhi aw syaka ayya ummahumullahu bi'iqabin minhu." Kata Abu Bakar As-Siddiq, "Ayuhan nas, wahai manusia, innakum taqra'una hadhil ayah." Sesungguhnya kalian sudah membaca ayat ini. Ayatnya yang tadi dibacakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza ihtadaitum. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian perhatikan diri kalian sendiri.
mereka yang sesat tidak akan menimpa kalian jika kalian berada di atas petunjuk. Dan kemudian Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, wa inni sami'atu, dan sesungguhnya aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, innan nasa idza ra'au dzalima falam ya'khudhu 'ala yadayhi aw syaka ayya ummahumullahu biiqabin minhu. Rasul bersabda, sungguh apabila manusia melihat seseorang melakukan kezaliman, ketika manusia melihat seseorang yang berlaku zalim, kemudian namun mereka tidak mencegahnya, tidak mengubahnya, tidak melakukan perubahan atau pencegahan atau mengubah kemunkaran tersebut, dengan tangannya tentu saja, ala yadaihi ausyaka, hampir saja Allah meratakan siksanya, yakni menimpakan siksaan kepada mereka semuanya, tanpa memilih lagi mana orang yang zalim dan mana orang yang soleh. Jadi dari hadis ini jelaslah bagi kita bahwa ratanya siksa yang bukan hanya menimpa orang-orang zalim, tapi juga menimpa orang-orang soleh di antara mereka, dikarenakan karena tidak melakukan pencegahan atau perubahan terhadap kemunkaran. Jadi ketika ada kezaliman, lalu umat Islam tidak melakukan perubahan, tidak menghilangkan kemunkaran tersebut, tidak menghilangkan kemunkaran yang dilakukan oleh orang zalim tersebut, maka pada saat itu Allah menimpakan iqab atau hukuman yang itu merata, bukan hanya menimpa orang zalim, tapi juga menimpa orang-orang soleh. Dan itu terjadi ketika mereka sudah meninggalkan taghyirul munkar, yaitu meninggalkan ikhtiar untuk mengubah kemunkaran. Jadi kemunkaran yang ada di hadapan kita, kemunkaran yang ada di depan mata kita, harus kita ubah. Dan tata cara mengubah kemunkaran yang pertama adalah biyadih, dengan tangan. Fa'ilam yastati', kalau tidak mampu, fabilisanih, dengan lisan. Fa'ilam yastati, dan kalau tidak mampu juga, fabiqolbih, dengan pengingkaran hati. Namun ketahuilah, pengingkaran hati tersebut adalah selemah-lemahnya iman. Wadzalika ad'aful iman. Oleh karena itu, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, amalan terbaik yang harus kita lakukan ketika melihat kezaliman, ketika menyaksikan orang-orang zalim melakukan kerusakan di muka bumi ini, maka cegahlah. Berdiam dirinya kita terhadap kezaliman, berdiam dirinya kita kepada kerusakan yang diperbuat oleh orang-orang zalim akan mengantarkan pada iqab Allah yang ditimpakan secara merata, bukan hanya menimpa mereka tapi juga menimpa kita. Takutlah wahai kaum muslimin akan iqab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takutlah wahai kaum muslimin akan iqab Allah yang merata ditimpakan bukan hanya kepada orang-orang zalim, tapi juga kepada orang-orang soleh, kepada para penghafal Quran, pada para penghafal hadis, para pengkaji ilmu, para ustadz, para ulama. Karena ada satu amalan yang ditinggalkan, yakni menghilangkan kemunkaran. Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.